gitu. Tapi mungkin pelaksanaannya belum terlalu detail. Nah, nanti mungkin akan dibahas langsung oleh narasumber kita, Mbak Wenti. Ini kita sapa dulu. Halo Mbak Wenti, selamat siang. Masih di mute, Mbak. Oh, Mas Yumit. Oke. Ya, selamat Oke, siang, Mas Iwan. kalau Mbak Wenti izin, aku sedikit highlight tentang profilnya juga Mbak Wenti ya. Jadi Mbak Wenti ini dulu sempat sekolah jauh banget nih di Belanda, terus sempat juga itu di Belanda ngambil S2 dan S1-nya sempat juga ngambil di Universitas Indonesia dan banyak pengalaman sekarang lagi fokus juga di bisnis agribisnis ya Mbak Wenti ya di Agritera ya yang udah cukup pengalaman beberapa tahun ke belakang dan banyak profil beliau tentang beberapa pengalaman di koperasi dan terutama di agriculture. Mungkin habis ini kita akan dengar sharing-sharing dari Mbak Wenti tentang pengalaman praktek langsung dan beberapa mungkin supporting dari regulasi yang udah dialami langsung, apakah itu udah mendukung ataupun mungkin ada masukan atau saran yang mungkin bisa kita diskusikan kurang lebih di 1 jam ke depan. Mungkin monggo Mbak Wenti kalau memang sudah siap bisa langsung share screen dan nanti bisa langsung dikasih insight tentang koperasi model baru nih ke kita. Insya Allah semoga nantinya juga kita bisa diskusi dan bermanfaat untuk penerapan kita di lapangan. Monggo Mbak Wenti silakan. Ya, terima kasih banyak, Mas Iwan. Selamat siang buat semua peserta yang hadir. Jadi mungkin hari ini sesinya lebih banyak sharing aja, karena kalau di term of reference-nya kan dibagi ya 30 menit sampai 45 menit pemaparan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tapi sepertinya saya lebih prefer untuk lebih memilih kalau lebih interaktif aja, kalau nanti setiap slide saya berhenti apakah ada pertanyaan, karena kadangkala kalau dilanjutkan nanti slide berikutnya jadi lupa. Jadi mungkin kita lebih ke fleksibel aja sharing hari ini. Nanti saya paparkan satu slide, kemudian nanti saya akan lempar ke audiens, ke peserta, apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut, sehingga nanti pemaparannya akan lebih slide by slide. Mungkin begitu, izin ya Mas Iwan. Ya, kalau gitu saya langsung share screen saja. Oke, sebentar. Apakah terlihat screen-nya? Teman Mbak. Oke, mungkin saya sebentar, karena saya pakai dua monitor, jadi oke. Nanti mungkin kalau ada reaksi yang angkat tangan atau mau bertanya, langsung di unmute saja sendiri ya, karena di saya nggak kelihatan. Ya, langsung saja. Ini sebenarnya koperasi generasi baru ini nggak begitu baru. Hanya saja di beberapa negara dia belum banyak diimplementasikan. Secara teoritis sebenarnya kalau di luar itu sudah berkembang dari sebelum abad ke-19, tetapi implementasinya mungkin baru ada dan terlihat itu di awal tahun 1990-an. 1900-an, karena mungkin yang pertama, arus informasi zaman dahulu itu tidak secepat sekarang, sehingga implementasinya mungkin sudah ada, namun informasinya tidak cepat tersebar. Yang tercatat sampai saat ini tuh secara akademik itu dimulai di benua Afrika. Dulu Afrikanya sebutannya Northern Part of America. Jadi Amerika itu masih dibagi antara selatan dan utara, sehingga waktu itu ada beberapa faktor pendorong dan implikasi kenapa itu terjadi di negara mereka. Namun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara atau kontinen lainnya seperti di Australia atau di Eropa itu ada, tetapi tidak tercatat secara akademik.
Nah, mungkin yang bisa ditelusuri secara akademik itu hanya yang tertulis di beberapa research para akademisi. Kemudian tadi sudah diperkenalkan sama Mas Ihwan, saya biasa dipanggil Wenti. Saat ini kantor kami ada di Bandung, di Jalan Asia Afrika, jadi dekat alun-alun. Kalau ada yang lagi ke Bandung bisa mampir, soalnya kita jarang kedatangan tamu karena nggak di Jakarta. Terus kalau singkatnya kenapa di Bandung? Karena dulu country representatif kita nggak suka Jakarta, jadi ditaruh di Bandung. Alhamdulillah. Kita lanjut aja. Hmm, Hari ini karena hanya 30 menit sampai 40 menit, jadi mungkin hanya sedikit topik yang bisa di-sharing, tapi mungkin akan lebih banyak ditanya jawab. Yang pertama itu mungkin kita ada gambaran singkat dulu, kenapa dia dianggap seolah-olah new. Karena kalau new itu disclaimer-nya kan konteksnya di mana kita bicaranya dan kapan, dan dengan siapa. Jadi untuk saat ini di kita masih seolah-olah dia new generation of cooperative, tapi sebenarnya dia lebih ke reaksi para aktivis atau penggerak koperasi terhadap perubahan. Nah, kemudian ada sedikit tentang persamaan persepsi, karena persepsi tentang semua orang bisa bicara koperasi itu seperti A, B, C, tapi dalam pemaparan ini saya mau membawa imajinasinya ke imajinasi yang sama dulu, karena kalau kita dari definisi saja sudah berbeda, akan sulit buat kita saling memahami. Jadi nanti ada beberapa disclaimer, kemudian ada beberapa hal tentang dualisme koperasi, dan yang terakhir sedikit pemaparan tentang apa sih bedanya koperasi yang sudah berjalan terlebih dahulu dengan koperasi yang baru saja dipaparkan. Jadi mungkin dikotominya akan ke tradisional dan new, biar seolah-olah terlihat terbagi menjadi dua. Kemudian yang kedua, itu kita ingin sedikit sharing tentang model dan relevansinya di Indonesia. Jadi seperti apa skemanya kalau itu ada di Indonesia, terus bentuk simpanan wajib dan implementasinya di Indonesia itu agak sedikit berbeda, karena yang terjadi saat ini itu tidak seperti yang terjadi di belahan dunia lain yang sudah maju. Nah, sebelum memulai presentasi ini, saya mau disclaimer dulu, karena ekspertis saya memang hanya di bidang pertanian, jadi saya tidak akan membahas simpan pinjam. Jadi, disclaimer yang pertama adalah materi ini khusus untuk koperasi produsen pertanian. Nah, karena pertanian itu farming, jadi kalau di Indonesia itu seolah-olah pertanian, perkebunan, dan perikanan itu terpisah. Tetapi dalam bisnisnya, agribisnisnya itu satu yang menjadi kesatuan. Jadi kalau bahas farming, ada juga farmingnya di air, di aquaculture, kemudian farmingnya di tanah, jadi agriculture. Jadi nanti pertanyaannya boleh ke pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Terus yang membedakan adalah disclaimer yang masih yang pertama, pembahasan ini fokus di yang investasi ke pabrik pengolahan bahan baku. Jadi kalau dia koperasinya hanya menjalankan trading dan marketing, itu tidak akan kita bahas di sini. Jadi relevansinya lebih ke koperasi produsen pertanian yang berinvestasi di pabrik pengolahan. Jadi kalau dia hanya trading, mungkin menjadi tidak apple to apple pembahasannya. Karena NGC yang dimaksud itu tidak begitu ke arah sana. Kemudian yang kedua, pembahasannya lebih fokus kepada bisnis koperasi. Jadi kalau nanti pertanyaannya lebih ke lembagaan, peraturan, itu akan sulit buat kita menjelaskan karena di setiap negara dan benua itu beda rantai pasok dan beda regulasinya. Jadi kita samakan point of view dulu bahwa kalau orang bicara bisnis pasti bicara duit. Siapapun pasti kalau duit ya kayak gitu aja. Nah, tapi kalau regulasi itu kita akan sulit membahasnya. Karena tapi di Indonesia begini, katanya nanti di Eropa begini, di Amerika begini. Nah, itu akan menjadi perdebatan yang tiada akhir. Jadi kita kembalikan lagi kalau bisnis menghasilkan uang dan menguntungkan. Dan sepertinya semua orang di belahan dunia manapun bicara bisnis ya begitu. Nah, kemudian yang ketiga, disclaimer yang ketiga, karena memang background pendidikan saya tidak banyak di Asia, jadi teori dan referensi ini banyak berakar ke Amerika bagian utara dan Eropa barat, utara, dan selatan. Jadi tidak ke bagian timur. Jadi sehingga nanti kalau ada pembahasan, tetapi nanti di Eropa Timur seperti ini, saya mungkin akan jawab tidak tahu, dan di Asia, Australia seperti ini, saya juga tidak tahu. Karena itu bukan ekspertis saya. Jadi mungkin itu dulu disclaimer-nya. 3 poin ini penting untuk kita
terhindar dari perdebatan yang sebenarnya dari awal udah beda gitu. Nah, jadi itu dulu dari saya, langsung ke yang pertama, ke gambaran singkat tentang koperasi jenis baru ini. Nah, jadi sebelum kita jadi saya tidak akan membahas definisinya. Setiap orang punya definisinya masing-masing. Jadi kita apa itu NGC? Udah itu nggak usah kita bahas karena nanti terlalu banyak jawabannya. Kita mungkin akan lebih membahas kenapa dia ada di muka bumi ini. Jadi yang ada saat ini dia berkembang di utara Amerika pada periode 1900-an. Baru terdata atau terdokumentasi itu pada tahun 1970-an di Amerika bagian utara. Sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya atau munculnya NGC ini ada transformasi atau transisi di bidang pertanian. Sehingga dia nggak ucuk-ucuk tiba-tiba ada koperasi model baru. Dimanapun dulu koperasinya tetap tradisional dengan cara-cara yang saat ini mayoritas dijalankan oleh koperasi pertanian di Indonesia. Nah, kemudian ada banyak sekali faktor pendorongnya, tetapi kalau mau dikategorisasi, ada 4 faktor pendorong besar yang menyebabkan koperasi ini berkembang di negara-negara tersebut. Yaitu yang pertama, ada industrialisasi sektor pertanian. Jadi yang tadinya agriculture menjadi agribisnis. Yang tadinya orang itu bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian ada mesin, industri, revolusi industri, sehingga percepatannya, produktivitasnya itu sangat tinggi. Sehingga yang tadinya hanya di lintas kecamatan, akhirnya mereka menggunakan mesin, kemudian menjadi manufaktur, dan lain sebagainya. Jadi ada percepatan, ada industrialisasi di sektor pertanian. Jadi yang tadinya agriculture, culturing, budaya, menjadi bisnis. Terhitung menjadi bisnis yang dulunya hanya hobi, sekarang jadi ada hitung-hitungannya. Terus yang kedua, di Amerika waktu saat itu berkurang peran pemerintah secara signifikan. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak subsidi, masih banyak hibah. Nah, waktu itu kondisinya pemerintah mulai memutus dan menghapus sejumlah subsidi dan hibah. Sehingga mereka berharap pertanian ini bentuknya tidak ada bantuan lagi, tapi diserahkan ke pasar bebas. Terus yang ketiga, ada transisi dari yang tadinya apapun yang diproduksi petani diterima sama pasar, tapi kemudian berubah menjadi petani itu harus mengikuti maunya orang di pasar itu apa. Yang tadinya mungkin dia maunya beras medium, terus tiba-tiba dia maunya sekarang beras organik. Nah, sekarang itu perangnya di situ. Jadi kita, kalau dulu petani itu raja, kalau sekarang petani itu penyedia jasa untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga produksinya menjadi membutuhkan modal yang sangat tinggi, karena produksinya juga harus mengikuti pasar. Terus yang terakhir, setelah revolusi industri, pasar berperan cukup tinggi. Jadi pemerintah udah nggak bisa ngaturnya lagi, pasar itu sudah banyak invisible hand-nya, jadi udah nggak ada yang bisa ngatur pasar. Yang ada adalah kita harus mengalir bagaimana pasar meminta kita untuk mengikuti regulasi yang ada di pasar. Jadi tadi faktor pendorongnya ada 4, kalau bisa disimpulkan. Jadi sebenarnya di negara-negara di mana koperasi model baru ini berkembang, rata-rata sudah melalui transformasi ini. Jadi mungkin di Indonesia sudah mulai terasa, industrialisasinya sudah mulai terasa, orang-orang sudah membentuk, petani udah nggak bisa lagi nih memproduksi apa yang dia mau, pasti dibeli. Kalau sekarang nggak bisa, jadi sebenarnya orang maunya apa? Kita udah ke arah sana, meskipun tidak 100%. Pemerintah juga sudah banyak diskusi bahwa katanya akan ada penghapusan subsidi pupuk dan lain sebagainya, yang kalau saya pribadi mungkin cukup setuju, karena subsidi itu dalam bisnis tidak begitu berperan positif. Lebih baik mungkin seperti pemerintah tidak mensubsidi pupuknya, tapi membeli harga raw materialnya atau harga produk pertanian petaninya yang lebih tinggi gitu, karena mungkin akan sulit untuk terhitungnya dan lain sebagainya. Tapi itu masih menjadi perdebatan karena banyak juga yang menolak. Nah, setelah ada 4 faktor pendorong ini, ada implikasinya ke petani produsen yang ada di negara-negara tersebut. Yang pertama itu ada persaingan harga dan persaingan ketersediaan bahan baku, serta sarana produksi pertanian yang semakin sulit didapatkan. Sehingga kalau mereka nggak berkorporasi, mereka tidak akan bisa bersaing, karena bersaingnya dengan pasar bebas. Terus yang kedua, petani individu itu menjadi sulit memenuhi kebutuhan modal investasi dan kerja budidayanya. Jadi, dan faktor pengolahannya. Dan yang terakhir,
petani itu sudah mulai kesulitan mencapai skala minimum ekonomi pertaniannya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa, katanya nanti kan mungkin ada pertanyaan, di Indonesia udah berkembang atau belum ya? Ya biasanya secara linear kita akan bertanya faktor pendorongnya sudah ada atau dan implikasinya sudah ada belum ke petaninya. Kalau kedua ini belum ada, biasanya dia masih di tahapan wacana. Oh, wacananya bagusnya begini nih, kayak di sana begini, tapi ternyata konteksnya di Indonesia berbeda. Hal itulah mungkin yang menyebabkan beberapa implementasi dan implikasinya belum terjadi di Indonesia atau mungkin sedang berjalan. Nah, mungkin sebelum pindah ke slide berikutnya, untuk yang latar belakang ini ada pertanyaan dulu atau kita lanjut saja? Sepertinya tidak ada yang tunjuk tangan, berarti kita lanjut saja dulu karena masih latar belakang. Nah, kemudian yang berikutnya itu, nah ini masih ada yang unjuk tangan ini Pak Suryana ya. Sebentar ya Pak. Iya. Ternyata ada satu lagi yang belum saya klik. Yang pertama itu petani anggota koperasi berinvestasi membangun pabrik pengolahan produk pertaniannya. Jadi petani wajib investasi dan keanggotaannya terbatas. Jadi dua hal yang membedakan koperasi jenis baru ini dengan yang tradisional adalah petani wajib invest di pabrik dan keanggotaannya tidak terbuka atau sukarela. Jadi terbuka itu seperti apa nantinya, sukarela itu seperti apa, nanti ada lagi pemahamannya. Tapi yang pasti keanggotaan dia strict atau terbatas. Silakan Pak. Ya, Bu, ini kan saya baca di agritera.org-nya ya Bu ya, webnya Ibu ya. Iya betul Halo? Pak. Iya Pak. Ya, di sini ditulis Agritera is an international not-for-profit agri agency. Itu artinya Agritera, kalau Agritera itu koperasi, bagaimana mengenerate profitnya ya? Begitu saja sebenarnya, saya bingung. Itu non-profit atau seperti apa ya? Oh iya, mungkin di awal saya lupa atau belum menjelaskan bahwa Agritera ini bukan perusahaan Pak. Kita ini NGO, non-government organisasi, bukan pemerintah. Jadi kita tidak menarik profit. 100% operasional kita di Indonesia maupun di negara lain itu didanai oleh pemerintah Belanda Pak. Oh, oke. Iya, jadi kita NGO Pak. Iya. Uh, ini enggak hubungannya dengan kalau misalnya kami ya misalnya katakan saja ya kami mau bikin NGO NGC gitu ya, New Generation Corporasi gitu ya, gitu kan, itu harus bagaimana berarti dengan Agritera tuh? Agritera kan cuma NGO aja toh? Iya, Ya. kami NGO Belanda yang di Indonesia kita MOU-nya sama ke Kementerian Koperasi, Pak. Jadi kita membantu Oh, oke. koperasi-koperasi untuk di beberapa Oke. bidang. Iya, jadi nggak khusus di NGC juga, Pak. Ini hanya pemaparan untuk kelas hari ini saja. Oh, oke. Ya, Iya, oke, paham. Jadi sebenarnya Anda katakan aja menjadi apa dengan Departemen Koperasi lah, Kementerian Koperasi untuk kerjasama untuk membantu petani-petani dengan cara berpikir koperasi yang lain gitu ya tadi. Betul ya? ya kurang lebih gitu, Pak. Jadi kita berusaha bagaimana caranya koperasi pertanian di Indonesia itu mengarah ke koperasi yang implementasinya bentuknya baru seperti ini, Pak. Ya. Terus Ya, kemudian pertanyaan kedua tadi waktu Anda baca ini kan disclaimer, saya barangkali keliru menangkapnya. Terus Anda bilang bahwa koperasinya itu tujuannya adalah menjadi supplier ke industri ya. Bagaimana ya maksudnya? Yang kedua kalau nggak salah. Yang kedua saya dengar yang waktu Anda bacakan disclaimer. oh, nanti ada pemaparannya tentang hal itu, Pak. Tetapi intinya disclaimer-nya, pembahasan NGC kita saat ini adalah khusus untuk petani produsen yang mau investasi ke pabrik pengolahan, Pak. Jadi nantinya pabrik pengolahannya itu punya koperasinya. Oh, Oh oke. ya, Jadi, katakan aja misalnya pabrik pengolahan tuh misalnya kayak pabrik agar kan bahan bakunya rumput laut ya kan. ya betul. Jadi di pabrik itu harus ada koperasi atau gimana tuh? Nanti kalau secara tata kelolanya memang di luar itu
koperasi, karena kalau di Indonesia kan koperasi itu jadi seolah-olah dibedakan dengan company ya Pak, dengan PT. Jadi sebenarnya koperasi itu yang mengorganisir petani, kemudian petani itu berinvestasi membangun pabrik. Nah, pabriknya itu nanti milik petani bersama-sama, jadi milik koperasi Pak. Nanti Oh, ada skemanya. Ya, contohnya oke. misalnya kayak agar tadi kan biasanya kita cuman kirim misalnya apa namanya rumput laut kering ekspor ke Tunisia, kemudian Tunisia mengekstraknya, kemudian dijual lagi ke Indonesia. Ya, Nah, itu kan nilai tambahnya berhenti di situ di Indonesia, sedangkan di Tunisia tetap bertambah. Nah, oke. Jadi, seharusnya dibalikin lagi gitu, Pak. Nanti ada itunya, Pak. Ada apa? oke. Baik, baik. Sampai Ya, situ saja dulu. Nanti saya berlanjut kalau ada pertanyaan. Maaf ya, makasih. ya makasih banyak ya Pak Suryana DJ ya Pak. Ini DJ ini kalau di luar negeri DJ ya Pak, disc jockey. Ya, dari jauh. Oh, dari jauh. Oke, Iya. makasih. Kita lanjut ya, Pak. Silakan. Nah, iya, kita lanjut. Nah, ini saya sebenarnya mau menyamakan persepsi dulu. Karena kalau tentang koperasi itu imajinasinya tiap orang berbeda. Tetapi yang menyamakan tuh apa dan apa yang bisa kita tarik benang merahnya. Jadi kalau imajinasi koperasi yang kami punya, yang selama ini kami terapkan di Agritera dan koperasi yang kami dampingi, jadi sekali lagi di koperasi generasi baru itu anggota itu tidak terbuka. Jadi dia terbatas, bukan berarti tertutup, tapi dia terbatas, restricted. Jadi dia terbatas. Untuk hal apa dia terbatas? Yang pertama itu dia kalau di produsen pertanian, di produsen khususnya sekelompok orang itu para petani, petambak atau apapun itu, nelayan dan lain sebagainya, mereka itu sekelompok orang yang sepakat untuk usaha bersama. Kemudian dialah yang disebut dengan anggota. Nah, kriteria keanggotaan itu ada 3. Yang pertama itu dia berinvestasi dengan sejumlah instrumen keuangan. Yang kita kenal di Indonesia ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, nanti di kita ada dia sebenarnya sertifikat hak dan kewajiban itu simpanan wajib. Jadi nanti akan ada sedikit pembahasan seperti apa sih simpanan wajib di koperasi produsen yang sedang dipaparkan ini. Jadi intinya anggota itu harus investasi. Jadi kalau anggota itu nggak pernah bayar simpanan, dia bukan anggota. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua ada kontrol. Jadi kriteria usaha yang baik dan punya hak suara. Jadi sampai dari yang tradisional maupun yang new, one man one vote itu masih ada, tapi di governance-nya bukan di bisnisnya. Nanti akan ada pemisahan. Kemudian dia harus menerima manfaat. Jadi selain dia berinvestasi, dia juga mengkontrol koperasinya dan dia juga mendapatkan manfaat dari berkoperasi. Jadi kriterianya itu, yaitu menjual hasil panen, menerima sarana produksi misalnya, atau menerima patronage refund, nanti akan ada penjelasannya, serta sisa hasil usaha. Jadi kriteria keanggotaan koperasi itu 3 dulu. Kalau misalnya salah satunya tidak terpenuhi, itulah yang menyebabkan free rider misalnya, atau anggota tidak berkomitmen dengan koperasi, koperasinya menjadi hanya baju bisnis ketua, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dipertanyakan, oh anggotanya berinvestasi nggak? Anggotanya punya kontrol nggak terhadap koperasinya? Anggotanya mendapatkan manfaat nggak? Kalau nggak 3 ini menjadi satu, kemungkinan besar koperasinya hanya ya mungkin hanya untuk mendapatkan hibah atau hanya untuk menjalankan usaha ketuanya dan lain sebagainya. Dan itu nggak masalah karena itulah imajinasinya menjalankan koperasi, jadi nggak ada yang salah. Kemudian ketiga kriteria tersebut membentuk dualisme koperasi. Jadi koperasi itu adalah anggotanya itu pemilik sekaligus pengguna. Pemilik itu apa maksudnya? Dia pemilik, dia berinvestasi di usaha bersamanya, dia memiliki kontrol terhadap tata kelolanya, dan pengguna, dia menggunakan atau mendapatkan manfaat dari berkoperasi. Nah, kemudian dari kriteria keanggotaan ini muncullah namanya relasi dalam koperasi. Jadi kalau anggota berinvestasi di koperasi itu ada relasi finansial, dia terikat secara finansial. Nah, kemudian ada relasi kontrol, dia bisa mengkontrol koperasinya, dan ada relasi transaksi. Jadi kalau ada anggota tidak pernah bertransaksi ke koperasi, nah itu harus dipertanyakan keanggotaannya. Misalnya tidak ada kejelasan berapa tonase atau kilogram atau liter yang dia berikan kepada koperasi. Dia berkoperasi di koperasi A tapi jual susunya ke koperasi lain misalnya, atau dia berkoperasi kopi di Jawa Barat tapi jual kopinya ke Medan misalnya sendirian gitu, ke agen-agen Medan dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya dia
anggota atau free rider yang ikut kalau ada untung doang, kalau rugi dia pergi. Nah, hal seperti itu yang dihindari di tata kelola koperasi saat ini. Itu tadi kriterianya, kemudian relevansinya ke relasi dalam berkoperasi. Nah, kemudian tadi kan ada anggota itu adalah pemilik dan pengguna jasa atau koperasi itu. Jadi, koperasi yang ideal itu adalah seperti ini, apapun badan hukumnya. Karena kalau di luar negeri itu, misalnya di Belanda yang saya ketahui, badan hukumnya itu bisa PT, bisa apapun itu, tetapi koperasi itu bukan badan hukumnya, tetapi lebih ke cara kita menjalankan bisnisnya. Jadi kalau koperasi itu how to-nya, badan hukumnya itu baru what-nya. Jadi kalau di Indonesia kan yang saya lihat seolah-olah koperasi itu adalah antitesis PT, koperasi tidak boleh berbentuk PT, dan lain sebagainya. Saya sering menemukan hal-hal tersebut terjadi dalam diskusi antar penggiat dan aktivis koperasi. Tetapi sesungguhnya dalam bisnis, apapun entitasnya, selama pemiliknya itu adalah pengguna dari jasa koperasi, ya itulah koperasi. Jadi koperasi itu adalah how to-nya, menjalankan bisnis. Bagaimana kita menjalankan bisnis. Nah, jadi dia itu koperasi itu adalah asosiasi para pengguna. Jadi kalau dilihat gambarnya itu pemiliknya itu sama dengan penggunanya. Jadi kayak misalnya dia misalnya koperasi para petani kopi. Koperasi ini membangun pabrik pengolahan. Kalau pemilik pabrik ini bukan orang-orang yang bertransaksi itu tidak sama, atau mayoritas bukan mereka, ya koperasinya dipertanyakan juga, karena harusnya kan dia mengedepankan pemilik itu adalah pengguna jasa dari investasi yang dia lakukan. Kemudian mungkin sama dengan di Indonesia, tipe-tipe koperasi, ada produsen, konsumen, dan pekerja, itu tergantung siapa user dan owner-nya, pemilik dan penggunanya. Kalau produsen, ya dia supplier, kalau konsumen, consumer, kemudian pekerja, ya worker. Jadi mungkin itu penyederhanaannya. Nah, mungkin dari yang imajinasi koperasi dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai ke dualismenya sebelum kita pindah. Karena di sini menurut saya background-nya, jadi ketika kita membahas NGC di paparan ini, yang kita bahas adalah tentang hal ini, tentang anggota-anggota yang punya kriteria dan itu terbatas. Jadi mungkin oh ya, ini ada dari Bapak Amarudin ya Pak? Betul. Iya, silakan Pak. Suara saya bagus nggak, Bu? Mbak? Bagus Pak, coba nyanyi Pak. Boleh Dari Pak. Palembang. Oh sama Pak, saya juga dari Palembang, Wah, itu. aslinya. Oke, Wong baik. Kito Galo. Uang kita galau. Kalau lihat dari faktor pendorong tadi ya, saya menangkapnya itu bahwa koperasi itu ke depannya itu sebuah keniscayaan ya untuk kesejahteraan bersama. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan, boleh katakan saya ini kan akan menyulitkan bagi para petani yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian saya nangkap lagi, nanti minta tolong di apa namanya itu di review maksudnya yang saya tangkap gitu. Terkait dengan NGC ini sepertinya memang sudah ada, artinya tuh itu sudah praktek kita yang sudah lama ini, hanya saja penafsiran ya atau penggunaannya itu belum begitu benar, pemahaman penggunaan koperasi itu. Ya intinya gini, kalau ada orang itu kalau misalkan untung ya ikut gitu, kalau misalkan rugi ya pengurusnya dikejar gitu, ya gitu kan. Jadi ada ke peran serta anggota itu belum begitu optimal karena belum memahami apa itu tujuan berkoperasi itu. Mungkin itu aja dulu sementara Mbak Wenti. Ya, terima kasih banyak Pak Amarudin. Tadi ada 2 poin ya. Yang pertama itu disampaikan bahwa melihat faktor pendorong dan implikasinya ke pertanian, koperasi itu menjadi wajib. Nah, sebenarnya kalau di sektor produsen, Pak, cara menjalankan bisnisnya para produsen atau supplier itu memang harus bekerja bersama-sama karena ada skala yang harus mereka samakan, sehingga kalau mereka nggak bersama-sama nanti pembeli atau buyer yang justru menentukan harga. Jadi kayak sekarang tuh kan orang tuh kayak Kementerian Pertanian atau kementerian-kementerian terlibat lainnya tuh hobi banget panen raya,
yang secara prinsip perekonomian semakin banyak suplainya, semakin turun harganya. Karena selalu seperti itu. Nah, dalam pertanian itu para produsen itu harus bekerja sama bagaimana caranya mereka menjaga agar supply itu ada sepanjang tahun, jadi harganya stabil. Jangan hanya seolah-olah dia ada hanya di April sampai Agustus, tapi setelah itu dia menghilang. Nah, hal-hal seperti itu yang hanya bisa dilakukan oleh para petani produsen. Jadi mereka bekerja sama untuk membuat jadwal tanam, jadwal panen, terus misalnya manajemen stok, misalnya seperti kopi, dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak dipermainkan oleh, kalau sekarang kan petani itu selalu mendapat harga paling murah, meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi misalnya, untuk gabah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita dipecah belah. Para petaninya itu dibuat untuk cepat-cepatan jual, dan untuk semurah-murahnya gitu. Jadi yang diuntungkan sampai kapanpun nggak akan pernah petani. Nah, di luar itu mereka kompak bekerja sama gimana caranya, bahasa gaulnya kalau lo nggak mau beli punya gua harga segini, ya lo nggak dapat gitu. Nah, kita itu nggak di sana. Kalau kita tuh masih petani itu gimana caranya berlomba-lomba, bahkan sebelum nanam dia udah tahu harganya berapa gitu kan, sistem-sistem ijon dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu yang membutuhkan para petani produsen untuk bekerja bersama-sama agar harga dan kualitas dan kuantiti itu mereka yang jaga. Pasar itu nggak bisa semau-mau. Karena pasar juga pada akhirnya kalau produsen bilang, ya kalau kamu nggak beli harga segini, kita mending stok daripada kita jual, nah udah berhenti mereka. Pasti ya udah. Seharusnya seperti itu pertanian. Petani itu harusnya menjadi raja dari raw materialnya, bahan bakunya. Harapannya ke arah sana. Terus yang kedua tadi, yang terkait nah tadi yang terkait, tapi banyak juga anggota yang tidak paham dan lain sebagainya. Sebenarnya kita tuh terlalu banyak berdiskusi di definisi apa itu anggota, apa itu kriteria. Sebenarnya intinya di petani produsen itu cara gampangnya adalah pokoknya kalau ikut koperasi ini, harga gabah misalnya, atau harga ceri untuk kopi, atau harga apapun itu yang dihasilkan oleh petani, harga kamu segini persen di atas harga pasar. Apapun yang terjadi, itulah fungsi koperasi. Jadi fungsi koperasi itu cukup satu untuk di produsen. Mempertahankan agar harga bahan baku produk pertanian anggota di atas harga pasar misalnya, atau tidak pernah jatuh dari harga pasar. Itu aja sebenarnya komitmennya. Terus bagaimana caranya, yaitu nanti ada teknis-teknisnya. Tetapi kalau tujuan koperasi mensejahterakan anggota, tuh kemudian memberikan nilai yang sering saya baca itu mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut saya itu agak berat, karena kesejahteraan siapa dulu nih? Mungkin kesejahteraan tadi Bapak Suryana, Pak Amarudin, dan saya mungkin berbeda-beda. Jadi bahasa sejahteranya itu susah dihitung. Nah, kalau di luar itu mereka tidak pakai bahasa Tuhan, Pak. Jadi selalu ya udah kalau berkoperasi nanti harga saya jualnya segini, saya bayar segini, dapatnya segini. Nah, itu yang ingin kita coba ubah. Karena dari visi misi koperasi di Indonesia itu terlalu banyak dan terlalu general. Mensejahterakan anggota, kemudian meningkatkan pendidikan dan perekonomian warga sekitar. Wah, kan Jokowi aja susah ya, Pak. Jadi memang ada banyak hal yang bukan diubah, tetapi diturunkan agar menjadi lebih terhitung. Sehingga nanti nggak ada anggota-anggota yang merasa, ya udah ngapain juga jual gabah ke koperasi ini. Kan jual di sana lebih mahal 500. Nah, karena ada beberapa komitmen yang tidak terpenuhi. Nah, nanti kita akan kasih sedikit pendekatan, Pak, bagaimana hal itu bisa berjalan di Indonesia, meskipun kita pun kesulitan di Agriterra. Nah, mungkin segitu dulu ya, Pak Amarudin ya. Jadi balik lagi ke sini, Pak. Pokoknya kalau anggotanya itu tidak berinvestasi, tidak memiliki kontrol, dan tidak punya manfaat, insya Allah kooperasinya abal-abal, Pak. Insya Allah. Karena ini udah teori yang memang sudah banyak contoh studi kasusnya. Jadi kalau kooperasinya, oh kenapa ya kooperasi kita kok simpanan wajibnya sedikit? Coba balik lagi aja, tanyakan ke kita, apakah anggota kita berinvestasi? Apakah anggota kita punya kontrol? Atau jangan-jangan ini kooperasi punya ketua doang nih? Punya manfaat nggak dia? Atau jangan-jangan yang punya manfaat cuma pengurus misalnya gitu. Nah, hal seperti itu yang perlu kita kita pertanyakan. Nah, mungkin ini Mas Ikhwannya udah ganti baju nih. Siap. Apa waktunya habis ya, Mas? Apa gimana? Belum sih, Mbak. Oh, belum ya, Tapi sedikit. kita mengalir sambil diskusi ya. Oh iya, betul-betul. Ini di stopwatch saya baru 25 menit ya. Ya, Ya, kita lanjut tadi ke dualisme koperasi. Soalnya udah ganti baju, saya pikir mau stop gitu. Nah, kita lanjut aja. Nah, tadi kan di awal ada kenapa sih harus ditampilkan nih yang tradisional sama yang barunya? Karena sebenarnya untuk mempermudah memahami saja apa sih yang membedakan.
Nah, kalau di yang model yang tradisional, seperti yang banyak terjadi ini yang di kiri. Jadi koperasi itu agregator produk pertanian anggotanya. Jadi dia hanya mengumpulkan bahan baku, kemudian dia jual bahan mentahnya itu ke pabrik yang bukan milik koperasi. Sehingga nilai tambahnya atau margin keuntungannya itu bukan balik ke petani, tapi ke pabrik yang milik investor misalnya. Jadi contoh sederhananya misalnya koperasi apa ya di Indonesia, misalnya koperasi kopi lah, anggap aja koperasi kopi, kemudian koperasinya mengumpulkan green bean atau cherry, kemudian dia jual itu ke misalnya yang menghasilkan paling banyak itu yang sekarang lagi ini justru ke pabrik pengolahan lain yang mengolah cherry menjadi green bean tapi bukan milik koperasi. Jadi koperasi hanya ngumpulin petani buat jual cherry, keuntungannya hanya ya paling selisih berapa rupiah, tapi ternyata kan keuntungan terbesarnya ketika dia sudah mengolahnya menjadi green bean. Atau di Indonesia misalnya contoh lagi yang lagi ngehits lah, misalnya sawit misalnya. Sawit, petani itu berkumpul, koperasinya ngumpulin TBS, tapi TBS-nya dijual ke pabrik CPO milik bukan koperasi. Sehingga nanti margin atau selisih harga dari mengolah TBS ke CPO itu bukan punya petani, tapi punya pabrik lain. Misalnya yang lain lagi, misalnya susu. Kita jual susunya ke pabrik pengolahan susu yang lain, tapi bukan milik koperasi. Jadi petani itu hanya dikumpulkan, kemudian koperasi mengumpulkan bahan bakunya. Nah, kemudian kalau yang kita terapkan atau yang disebut dengan New Generation Kooperatif tadi adalah koperasi itu sebagai asosiasi pemilik dan pemasok. Jadi dia yang kemudian menjual bahan mentah itu ke pabrik milik koperasinya. Jadi para petani kopi tadi itu nggak jual jadi ke Medan atau ke Surabaya, tapi dia jual ke pabrik, mengolah cherry menjadi green bean misalnya, biji kopi yang milik dia sendiri. Jadi petani itu berinvestasi ke sana. Nah, ini yang menurut saya membedakan prakteknya dari sebelum industrialisasi sampai sekarang yang sudah industrialisasi. Jadi seharusnya petani itu berinvestasi dari hulu ke hilir. Jadi dia yang kemudian berperan sebagai pemasok dan pemilik pabrik yang didirikan untuk mengolah produk pertaniannya. Jadi mungkin yang membedakan seperti ini. Mungkin sekarang kita banyak melihat koperasi produsen pertanian di Indonesia itu dia masih jual bahan mentah saja. Bahkan di level negara pun kita masih banyak jual hanya CPO, bukan turunannya dan lain sebagainya. Dan turunan lainnya. Kemudian kalau di luar itu dia sudah para petani itu berkooperasi, kooperasinya berinvestasi dari hulu ke hilir. Dan itu yang ingin kita coba kembangkan di Indonesia. Karena sayang banget kalau Indonesia negara dengan lahan yang katanya pertaniannya masih sangat luas dibandingkan Belanda yang mungkin nggak segede Garut. Jadi, tapi produktivitasnya kecil dan added value-nya juga kecil. Nah, ini kemudian yang memudahkan kita untuk melihat bedanya tradisional sama new itu seperti apa. Kemudian mungkin, nah ini ada lagi beberapa poin yang saya coba rangkum dari beberapa referensi. Jadi ada beberapa kategori, ada tipe bisnis, kontribusi capital itu mungkin lebih mudahnya simpanan wajibnya lah. Terus bagaimana keanggotaannya, bagaimana modal investasi awalnya, terus faktor untuk sukses, serta harga komoditas pertanian anggota. Jadi saya lihat 5 kategori ini bisa mempermudah kita mendeteksi ini sebenarnya koperasinya tradisional atau yang sudah mengikuti yang baru. Jadi kalau tipe-tipe bisnisnya tradisional itu masih mainnya di trading sama marketing. Jadi dia kebanyakan hanya mengumpulkan bahan baku, kemudian melakukan penjualan dan marketing. Sedangkan kalau di yang baru itu dia langsung ke investasinya, tipe bisnisnya ke pabrik pengolahan. Terus ini mungkin kontribusi capital ini lebih ke simpanan wajib biar kita mudah memahaminya. Kalau di tradisional tuh simpanan wajibnya kecil, misalnya 20.000 sebulan misalnya atau dan lain sebagainya. Karena dia juga tidak jelas simpanan wajibnya itu untuk apa. Nah, kalau di koperasi jenis baru itu dia jelas simpanan wajib itu untuk berinvestasi di pabrik pengolahan. Sehingga dia pasti nominalnya besar dan signifikan. Nah, kalau di yang old atau yang tradisional itu dia terbuka. Jadi orang bebas keluar, bebas masuk. Nah, kalau di keanggotaan yang baru itu dia terbatas, bersyarat, dan tergantung kapasitas pabrik. Nah, ini yang akan menyulitkan. Dan tapi ini, jadi orang tuh berkooperasi mikirin dulu bisnisnya apa,
berapa investasinya, baru dibagi ke total jumlah anggota dan kapasitas pabrik, baru itu simpanan wajibnya. Dan tidak ada juga di Undang-Undang Indonesia yang saya sudah pelajari dari satu undang-undang dan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa simpanan wajib itu harus dibayar sama oleh semua anggota dan setiap bulan. Itu nggak ada keterangannya. Ya, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah implementasinya simpanan wajib itu kecil dan memudahkan semua anggota ikut serta. Padahal sebenarnya itu yang justru mempersulit koperasi untuk berbisnis atau menjalankan kegiatannya. Kemudian, nah kalau di kita tuh seolah-olah kalau koperasi produsen itu semakin banyak anggotanya semakin dikatakan sukses. Nah sebenarnya indikator keanggotaan itu tidak relevan untuk koperasi produsen. Karena yang relevan itu adalah jumlah luas lahannya yang menghasilkan produk pertanian. Jadi mau 1.000 anggotanya, tapi kalau lahannya cuma 500 hektar, ya itu menjadi tidak sukses faktor. Lebih baik lahan produksinya berapa, dan anggotanya. Makin bagus lagi kalau banyak anggota, luas lahannya juga makin besar. Jadi sukses faktornya lebih di tata kelola yang baik dan manajemen keuangan yang profesional. Terus kalau tradisional itu mereka tidak begitu memperhatikan harga anggota itu berapa, tapi kalau di koperasi jenis baru itu harus di atas harga pasar dan stabil sepanjang tahun. Nah, mungkin sebelum ke arena tanya jawab, jadi kata kuncinya itu adalah menghubungkan simpanan wajib anggota dengan relasi transaksi tadi. Jadi ada hak dan kewajiban bertransaksi dengan koperasi. Nah, mungkin ini belum kelihatan, masih mengawang-awang. Mungkin kalau di sini, nah sebelum masuk ke skemanya di Indonesia, mungkin saya akan buka pertanyaan dulu dari tadi yang membedakan antara tradisional dan koperasi jenis baru. Silahkan sebelum kita pindah relevansinya ke Indonesia. Ya, silakan Mas Ridwan ya. Oh, bukan. Oh, Bapak Suryana. Silakan Bapak. Halo, Bu. Halo Pak. Iya, Bu. Jadi tadi kan Anda bilang bahwa koperasi yang modern itu, yang yang jenis baru itu harus keanggotaannya tuh, iurannya itu kan harus dibagi dengan tujuannya lah ya. Kalau ngomong katakan aja, dan itu dibagi gitu ya. Anda bilang tertutup, misalnya katakan aja petaninya ada 20 atau 50 orang gitu kan. Nah, jadi mereka harus setor segitu ya, Bu. Begitu ya? Benar Pak. Jadi nanti intinya mudahnya pokoknya nih kita kumpul nih ya. Kita kumpul di balai desa nih para petani nih. Kita Ya, mau bisnis nih. Oh, kita menghasilkan beras aja lah. Mungkin yang paling banyak di Indonesia koperasinya ya Pak. ya. Untuk produsen pertanian. Biasanya kan mereka akan berkumpul. Yang dibahas pertama kali di koperasi jenis baru itu adalah kita mau bisnis apa nih? Oh, mau bangun Ya. RMU. RMU misalnya kapasitasnya yang 30 ton per jam misalnya, biar mirip sama Wilmar misalnya gitu ya. Yang besar 30 ton per jam, bukan yang 5 ton per bulan gitu ya Pak. Nah, Ya. itu nanti dihitung Pak. Oh, kita butuh investasi misalnya 40 miliar. Nah, kan dalam berbisnis itu biasanya tidak 100% itu harus uang pribadi Pak. Uang pribadi itu kalau di koperasi kan simpanan wajib ya berarti. Ya. Ekuitas modal anggota. Nah, sehingga idealnya dari yang kami pelajari dan kami dapat referensi dari beberapa negara, 40-50% modal investasi itu harus datang dari simpanan wajib anggota, Pak. Nah, itu yang komitmennya. Jadi anggap aja misalnya 40 miliar, 20 miliar kan kalau sejawa ini misalnya 40 miliar berarti kan dia nolnya 10. Anggap aja ada 4.000 petani kan jadi murah simpanan wajibnya, Pak. Nah, itulah kenapa harus berkooperasi. Nah, cuman yang membedakan gini, Pak. Kalau di simpanan wajib itu bukan hanya tentang jumlah nominalnya, Pak. Tetapi tentang berapa jumlah transaksi bahan baku yang dihasilkan anggota yang bisa disetor ke pabrik pengolahan milik koperasi, Pak. Ya. Nah, itu paling Pak kata kuncinya, Pak. Ya, Bu, saya mau tanya begini. Kan misalnya nih ya, ada penyulingan lah ya, saya atsiri lah ya, saya ini. Oh ya. Ya, ada atsiri ya. Jadi begini, ini saya cerita sama Anda itu karena memang ini bagus sebenarnya dengan koperasi gitu ya. Tapi saya ingin cerita bahwa ini ada pengusaha, ya. Kemudian dia dapat order lah kira-kira gitu
kan mulainya bisnis dari order ya. Ada kemungkinan dia dapat order rutin lah, kira-kira 100 kilo lah minyak atsiri yang kualitas minyak nilam yang bagus gitu kan. Nah, kemudian kan dia kan mesti cari apa resources untuk produksi dong. Tadi ya lahan produksi atau apa gitu kan. Nah, dengan koperasi seperti ini kan bagus sebenarnya Anda kan. Jadi ketimbang dia beli lahan sendiri segala rupa gitu kan, dia mendingan ajak petani lain atau siapapun produsen bahan bakunya untuk berkooperasi. Betul? Atau saya keliru, Bu? Maksud saya itu pertanyaannya adalah nanti dia kan dalam tanda kutip dia kan harus jadi mayoritas dong atau gimana, Bu? Karena dia kan pemilik yang idenya pertama ya. Ibu paham nggak maksudnya saya? Mungkin kalau yang saya pahami adalah si pemilik pabriknya ini harus mayoritas punya anggota atau bukan gitu ya Pak? Oh, Singkatnya bukan, ya. bukan. Maksud saya itu Bukan. begini. Katakan aja si pemilik pabrik itu dia udah punya order nih kan. Order ya untuk minyak ini atsiri gitu kan. Ada rutin nih, pesanan rutin. Tapi untuk memenuhi kebutuhan pasar itu, memenuhi order itu, dia tidak mungkin dengan lahannya dia atau pabriknya dia. Begitu ya? Tidak ya, gitu ya. Nah, misalnya kan di zaman oke, pertama gini, jadi kendalanya adalah tidak mungkin tuh dia dengan investasi segala rupa gitu kan untuk memenuhi ini. Kan dia lebih baik dia bekerja sama dengan katakan kalau dia di daerah A tadinya, kemudian dia berkooperasi dengan petani di daerah B gitu ya kan. Nah, tapi itu dijalankan secara profesional untuk memenuhi order si perusahaan ini yang besar itu ya. Jadi katakan aja kalau anggap aja seperti kayak plasma gitu ya, betul nggak? Gitu ya. Ya mungkin Paham? ya kalau inti plasma mungkin yang saya pahami kan lebih banyak di sawit ya Pak ya. Yang membedakan adalah inti dan plasma itu kan yang menyetor itu bukan pemilik pabrik ya. Dia hanya menyetor suplai saja atau hanya persentasenya Iya, ya. kecil. Tapi maksud saya begini. Tadi Nah, kan Anda bilang bahwa si petani produsen lah ya tadi ya, katakan saja atsiri ya, atsiri itu ya. Atsiri kan bahan bakunya ditanam tuh oleh petani. Nah kemudian ini kan produksi juga tuh Bu di apa penyulingan kan. Penyulingannya kan punya petani juga kan gitu. Penyulingannya kan punya koperasi juga petani gitu. Nah, tapi nanti hasil sulingannya Anda itu dibeli oleh kami. Kami kan katakan penyulingannya itu adanya di daerah Y gitu ya. Sementara pabrik yang besar itunya ada di daerah X gitu kan. Nah, itu kan dibeli, Bu, betul nggak? Atau kayak begitu bukan koperasi yang Anda maksudnya? Gimana, Bu? sebenarnya tergantung. Tadi kan kalau di awal tuh kriteria koperasi adalah sekelompok orang yang Ya, sepakat usaha bersama nih Pak. Nah, betul. kalau teknisnya tuh tergantung usaha yang mau dijalankan, yang bersama-sama itu Ya, apa. Nah, biasanya benar. akan menguntungkan dia kalau mencapai skala minimum ekonomi nih Pak. Misalnya ya, Betul. saya belum tahu atsiri itu skala minimum ekonominya berapa, tapi misalnya yang Ya, saya ketahui misalnya seperti beras itu kalau untuk yang medium medium itu mungkin dia harusnya di 60 ton per jam kapasitas pabriknya. Jadi ya. para petani ini sepakat untuk bangun pabrik 60 ton per jam. Kemudian Hmm. misalnya di kopi, kopi itu satu wilayah misalnya Jawa Barat aja. Misalnya dia menghasilkan green bean 1000 ton per tahun. Nah, jadi Hmm. hitungan bisnisnya nanti berdasarkan buyer, Pak. Misalnya tadi kan Ya, betul. saya dengar Bapak, oh ini sudah ada buyer tapi tidak bisa memenuhi. Ya udah berarti koperasinya berinvestasi bersama-sama bangun pabrik penyulingan untuk Iya, betul. memenuhi permintaan buyer tadi ya, yang bayarnya Betul, perusahaannya betul besar. begitu. Jadi permintaan buyer hanya gini, jangan di satu lokasi. Kan karena dalam konteks ini apa logistik atau apa, mendingan di tempat tadi ya saya bilang misalnya di tempat di Y aja, jangan ke X gitu kan karena jauh cukup. Ini kan kalau udah diproses di Y sana itu kan ongkosnya lebih murah lah kira-kira gitu karena udah apa kok intinya lah kira-kira ya hasil dari penyulingannya gitu Bu. Gitu. Kalau saya mikirnya malah kalau bisa satu Nah, Indonesia satu aja koperasinya Pak. Ngapain berantem, komoditasnya kan sama. iya iya maksud Iya, saya itu. heeh. Maksud saya cerita begitu. Ya, karena kan Jadi komoditasnya sama. Jadi dalam berkoperasi kan nanti dia ada biaya tata kelola, ada biaya iya betul. administrasi. Kalau Betul. bisa satu, jadi kalau kayak misalnya di Belanda aja gitu Pak, koperasi peternak susunya itu cuma ada satu Pak.
saat ini yang Oke. besar, Visalan Campina. Mm-mm. Gula misalnya itu hanya ada satu. Jadi memang Mm-mm. harus amalgamasi bahasa undang-undangnya, Pak. Ya, Ya, kurang lebih gitu. Oke. Tapi kan sampai saat ini kalau kita kan satu kabupaten aja ribuan, Pak. Dia suka jadi raja-raja kecil, Pak. Nah, Ya, tapi ya, itu nanti semua akan tergerus karena nanti yang bicara ya, bisnis, Pak. Yang cara bisnis betul. Anda karena tadi sudah ceritakan ya nggak skala ekonomis lah ya betul sebenarnya ya. Pak. Betul. Ya, Ya, baik, mungkin baik. Segitu sih. saya ini juga ya baca di chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ya, sebelum baik. lanjut. Makasih ya, Bu. Makasih banyak ya Pak Ya, Suryana DJ. Nah, ini mungkin yang pertama ini apakah NGC lebih advance dari multi pihak? Nah, ini harus kembali ke imajinasinya dulu, multi pihak itu apa dan NGC itu apa. Jadi advance atau tidaknya itu menurut saya ini saya tidak begitu memahami koperasi multi pihak. Saya sering diskusi juga sama Mas Firdaus, tetapi koperasi multi stakeholder ini bukan ekspertis saya, jadi saya tidak bisa menjawab apakah lebih advance dari NGC atau tidak. Tetapi NGC ini adalah cara kita menjalankan imajinasi kooperasinya. Jadi bukan dibandingkan apakah itu lebih baik dari multi pihak atau tidak. Tetapi sejauh ini catatan saya adalah kalau di koperasi produsen pertanian agak sulit menerapkan multi pihak. Karena jika investor di satu badan hukumkan dengan produsen, itu kayak singa dikasih daging. Karena investor maunya harga bahan baku murah, tapi produsen maunya harga bahan baku tinggi, tapi investor kan maunya keuntungan setinggi-tingginya. Nah, itu yang menurut saya teknisnya akan susah di produsen, di koperasi produsen pertanian. Jadi ini bukan apple to apple untuk dibandingkan, terlebih karena saya tidak begitu paham yang multi pihak. Itu bukan ekspertis saya. Kurang lebih gitu, Mas Husen. Terus tadi ada, kalau koperasi multi pihak, posisi dirut juga diperlukan dalam membuat keputusan. Saya tidak tahu, karena sebenarnya dalam bisnis, tata kelola bisnis itu mengikuti alur bisnisnya, bukannya kita bentuk strukturnya dulu. Jadi yang kebalik adalah di situ. Nah, terus kalau apakah posisi dirut berhubungan segala macamnya, saya tidak bisa menjawab, sekali lagi karena multi pihak bukan ekspertis saya. Kemudian, karena pengembangan ini perlu multidisiplin, apakah taraf pendidikan petani kita masih kurang? Saya nggak kebayang kalau hanya petani. Nah, inilah seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa para petani itu harus berinvestasi bersama-sama agar mereka bisa membayar orang profesional untuk menjalankan pabriknya. Jadi petani itu fokus di budidaya, off-farm-nya mereka kan investasi tadi. Gimana caranya? Nih, saya punya gabah, saya nggak mau tahu, pokoknya kalian nih para orang-orang yang udah kuliah tahunan, anak teknik industri, anak teknik ini, bla 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 bla, kerjain ini, saya nggak mau tahu, harga gabah saya maunya sepanjang tahun sama. Nah, itulah kenapa positioningnya petani harus berkumpul bersama-sama agar menanggung risiko biaya pengolahan pabrik tadi. Jadi kita nggak bisa memaksa petani ngerti akuntansi misalnya, mengerti supply chain dan segala macamnya, itu ada semua orang-orangnya. Jadi memang secara profesional, koperasi mengurus organisasi petaninya, tata kelolanya, gimana caranya supply-nya ada continue terus. Nanti pabriknya tidak dijalankan oleh petani. Kalau dijalankan oleh petani, kasihan petaninya. Karena memang itu bukan keahliannya. 20 menit lagi, berarti masih ada 15 menit lagi ya. Praktek petani memiliki pabrik koperasi, apakah ada contoh khususnya di Indonesia? Nanti akan saya paparkan setelah ini. Nah, mungkin sebelum ke Mas Husen lagi, kita ke presentasi dulu. Yang tadi sampai ke bedanya tradisional dan baru. Nah, mungkin ini saya akan mulai mengerucut ke bagaimana skema koperasi bentuk baru ini bisa diterapkan di Indonesia. Jadi mungkin kita bahasnya ke pabrik yang dibentuk oleh para petani kopi lah misalnya, yang paling banyak di Indonesia Raya ini, selain beras misalnya ya. Jadi misalnya para petani kopi sepakat nih, ngumpul di balai desa misalnya, dia ngobrol, kok kita jual ceri ke pabrik pengolahan yang bukan milik kita ya. Akhirnya kita cuma jual harga ceri ikutin pasar, kadang 8.000, kadang 4.000, kadang 6.000, nggak pernah jelas harganya. Nah, oleh karena itu, dalam praktek model barunya, para petani ini berkumpul bersama-sama, mereka berkumpul, kemudian skema investasinya adalah mereka membayar simpanan wajib sebesar total investasi yang dibutuhkan untuk membangun pabrik pengolahan kopi. Kemudian koperasi berinvestasi membangun pabrik pengolahan yang profesional dan modern.
Nah, tadi kalau ditanya, ada pertanyaannya, tapi kan petani nggak bisa ngerjain ini, ngerjain itu. Ya memang petani fokusnya di budidaya, bayar simpanan wajib untuk investasi bikin pabrik. Yang ngejalanin pabriknya jangan dikasih ke petani lagi. Karena itu nggak masuk akal, karena itu memang bukan keahlian mereka. Mereka berkumpul, ngumpulin uang bareng-bareng untuk bisa bayar orang ngerjain pabrik. Jadi petani ini jadi bosnya, bukan sebaliknya. Kemudian ada standarisasi budidaya. Kalau di kopi dia nggak bisa, karena dia musiman, jadi dia nggak mungkin ada jadwal tanam, jadwal panen seperti beras. Jadi dia harus ada standarisasi manajemen, kualitas dan kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan pabrik. Nanti para petani itu wajib menjual hasil panennya ke pabrik pengolahan yang sudah milik koperasi itu tadi, jadi bukan milik orang lain lagi. Kemudian tadi kan seperti yang Bapak Suryana tanya ya, pabrik ini harus dibangun sesuai kapasitas skala ekonomi. Kalau mau berkoperasi benar, bukan mau buka warung, ya bikin EMU-nya jangan kecil-kecil. Tapi disesuaikan juga apakah memang ada jumlah petani. Jadi kalau bisa memang nggak, kalau bisa tadi ada pertanyaan Bulog ya. Kalau bisa Bulog itu jadi koperasi aja ya. Jadi itu milik petani gitu. Karena kan Bulog ada di mana-mana ya. Ya itu itunya apa impiannya. Nah, kemudian beroperasi setiap hari sepanjang tahun. Nah, terus laba pabrik itu nanti balik lagi ke koperasi. Bagaimana cara mengembalikan labanya? Jadi margin dari jual cherry dan jual green bean atau biji kopi, itu kan marginnya jauh ya. Anggap aja cherry Arabica 14.000 sekarang. Jual green bean-nya sekitar 96.000 secara merata misalnya. Itu kan ada marginnya. Nah, marginnya itu nanti yang kalau di Indonesia itu SHU tuh selalu dibagi merata ke seluruh anggota. Padahal seharusnya dibagikan ke anggota yang berinvestasi dengan koperasi saja. Jadi kemudian dibagikan dalam bentuk harga cherry yang lebih mahal di tahun berikutnya. Itu untuk menjaga komitmen agar jadi keuntungan koperasi itu tidak dibagikan di akhir tahun fiskal berjalan, tapi dibagikan ke tahun berikutnya dengan harga bahan baku yang lebih tinggi dari harga pasar. Nah, nanti hitungannya itu beda-beda setiap komoditas. Jadi itulah cara mengikat agar petani tetap konsisten supply bahan bakunya ke pabrik yang diolah oleh koperasinya. Nah, mungkin ini tadi yang banyak menyimpulkan beberapa pertanyaan di lahan chat. Tadi juga ada pertanyaan dari Bapak Amarudin dan Pak Suryana. Bagaimana bentuknya kalau di Indonesia? Dimanapun wilayahnya, di Amerika, di Australia, di manapun itu bentuknya seperti ini sederhananya, Pak. Ada anggota petani yang punya mimpi punya pabrik, berkooperasi, kemudian bangun pabrik. Simpelnya seperti itu. Kalau teknis lapangannya nanti tergantung komoditasnya. Apalagi nanti terkait lagi dengan regulasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin tadi prakteknya di Indonesia, petani memiliki pabrik koperasi, apakah ada contoh khususnya di Indonesia? Nah, sebenarnya kalau yang besarnya banget kita belum ada, tapi skema ini sudah berjalan di Jawa Tengah, itu ada di koperasi beras yang menghasilkan beras khusus, itu ada di Jawa Tengah, di Demak, namanya Koperasi Produsen Citra Kinaraya. Kalau di Jawa Barat, kita sedang berusaha untuk menjalankan ini di koperasi kopi, dan beberapa koperasi komoditas lainnya di Indonesia. Ini tadi Pak Husen juga bertanya, bagaimana peran Bulog dan HKTI, bottleneck buruh tani ini perlu diangkat. Sebenarnya saya nggak bisa jawab karena saya nggak paham Bulog dan saya juga nggak tahu HKTI ini himpunan kelompok tani Indonesia ya. Karena biasanya himpunan pertanian ini politis ya, jadi saya nggak bisa menjelaskan juga. Karena saya tidak paham dua lembaga itu seperti apa. Tetapi bottleneck buruh tani yang perlu diangkat, saya juga tidak bisa menjawab karena saya tidak memahami dua lembaga ini. Kemudian pemilik pabrik memang sengaja membuat koperasi seolah-olah berfungsi mengumpulkan sawit dari petani dengan tujuan kendali harga jual sawit tetap berada pada pemilik pabrik. Nah, ini mungkin Bapak Hotma Silalahi ya. Ya, itulah kenapa kita juga lagi pegang kita juga lagi mendampingi koperasi sawit di Kalimantan Tengah untuk memiliki pabrik CPO atau PKS-nya sendiri. Jadi intinya adalah di koperasi NGC ini adalah pabrik pengolahan yang mendapatkan margin tertinggi profit itu milik petani. Sehingga di grup saja pemerintah ditugaskan Undang-Undang 45 untuk memfasilitasi semua sehingga para petani bisa transform dari NGC lalu ke KMP. Sekali lagi sebenarnya dalam bisnis itu justru NGC ini ada ketika peran pemerintah semakin kecil. Jadi kalau pemerintah terlalu ikut campur dalam bisnis, memang kayak gini keadaannya. Jadi
terlalu banyak mengharapkan pemerintah, terlalu harap dengan regulasi, tetapi itu tidak bisa diubah karena memang yang ada seperti itu. Tapi NGC ini secara teoritis dan implementasinya di negara-negara maju, Pak Hussein, dia itu ada untuk menjawab permasalahan peran pemerintah itu semakin tidak dibutuhkan dalam sektor pertanian. Karena industrialisasi, karena pasar bebas, dan sekarang ini kan udah susah juga pemerintah mau ngatur-ngatur ya, karena yang ngatur harga itu kembali lagi nggak HET pemerintah, tetapi harga pasar. Terus terkaitnya dengan undang-undang, mungkin saya belum menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, jadi saya nggak bisa jawab nih relevansinya ke Undang-Undang 45 dan transformasi buruh tani. Tetapi sebenarnya buruh tani itu kan kalau bahasa Inggrisnya ada farmer, peasant, kemudian ada dan lain sebagainya ya. Nah itu kan ada juga smallholder farmer kalau di bahasa Inggris. Nah sebenarnya kalau di Indonesia itu yang membedakan harusnya koperasi itu memang mengangkat derajat dan kesejahteraan buruh tani ini menjadi petani sesungguhnya gitu. Tapi itu juga tergantung kalau memang ternyata dia lebih menguntungkan jadi buruh tani ya itu susah juga karena pemisahan antara tani, buruh tani, petani dan lain sebagainya ini menurut saya lebih sosiologis dan politis karena kalau dalam bisnis selama kamu punya lahan sesuai dengan minimum ekonominya, misalnya kayak kopi minimal 5 hektar, kalau di bawah itu masih hobi, atau kalau misalnya sawah 3 atau 2 hektar, kalau di bawah 1 hektar itu mungkin hanya sampingan, sebenarnya dia guru bukan petani, dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin tidak begitu menjawab, tapi lebih karena saya tidak begitu memahami apa relevansinya undang-undang ini ke bisnis dan ke NGC. Kemudian ini dari Bangka Belitung ada Mas Soib ya, di tempat saya banyak petani sawit dan perusahaan sawit. Koperasi belum bermakna perannya sejauh mana NGC dapat menjadi pilihan untuk menguntungkan bagi petani. Intinya petani sawitnya ngumpul dulu Mas, dia mau nggak bikin pabrik bareng dan mau nggak investasi bareng. Kalau nggak mau ya itu sulit. Terus pasti mikirnya kan kalau mau bikin pabrik CPO kan anggap aja 30 ton per jam TBS misalnya. Itu kan butuh 164 miliaran, dari mana uangnya Mbak? Nah itu yang perlu dibahas bersama-sama. Kan kita punya BPD PKS, kita punya kalau di koperasi ada LPDB, lembaga BLU-nya, yang bisa kita manfaatkan. Terus, nah ini sebelum ke Bapak Imron, mungkin saya mau menyelesaikan presentasi saya dulu karena tinggal 7 menit ya Mas Ikhwan ya. Nah, tadi kan saya memaparkan simpanan wajib itu harus besarnya sebaiknya ada hubungannya dengan investasi apa yang mau dijalankan. Nah, ini saya mau memberikan contoh skema simpanan wajib yang kami sebut dengan sertifikat dan kewajiban transaksi yang dijalankan oleh koperasi produsen beras di Jawa Tengah. Nah, jadi simpanan wajib di sana itu udah bukan yang simpanan wajib 20.000 per bulan lagi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan rekan-rekan. Jadi contohnya itu sertifikat dan kewajiban jual gabah kita sebutnya. Mungkin sekarang masih segini atau mungkin sudah naik, saya juga belum ada update lagi, yaitu sebesar 12 juta per 7.000 meter persegi. Nah, ini kan bahasa yang jarang kita temui di koperasi-koperasi yang banyak di Indonesia. Jadi simpanan wajib kamu berapa? Oh ini Mbak 20.000 sebulan. Wah sampai nenek moyang yang lahir lagi nggak akan bisa bangun RMU. Nah berapa? Angka 12 juta dan 7.000 meter persegi ini punya relevansi ke bisnisnya. Ada hak dan kewajiban yang melekat. Jadi hak pemegangnya itu misalnya dia wajib menjual 8 ton GKP misalnya dengan harga 5.000 per kilogram sepanjang tahun dibayar paling lambat seminggu setelah panen misalnya. Nah angka-angka ini itu sejalan dengan kapasitas RMU-nya yang mau ditempuh. Kemudian ada pembayaran tambahan dalam bentuk patronage refund. Patronage refund itu adalah SAU itu tidak dibagikan ke semua anggota. Kita bukan sosialisme atau komunisme yang bagi rata, semua dapat, gitu, bukan. Tapi dalam bisnis ini adalah kalau dia punya 7.000 meter persegi lahan sawahnya, dia wajib bayar 12 juta nih per 7.000 meter persegi. Itu simpanan wajibnya untuk menjual 8 ton. Seandainya pada tahun itu dia tidak dapat menghasilkan 8 ton, sanksinya adalah ya dia harus beli itu ke petani lain. Jadi berkuranglah keuntungannya misalnya gitu. Tapi dia juga punya hak untuk menerima sarana produksi, mendapatkan fasilitas combine harvester. Jadi di Citra Kinar Raya itu sudah hampir kalau petaninya mau panen dia tinggal nelpon koperasinya. Jadi nggak ada HOK lagi.
Nih, saya mau panen nih, saya lokasinya di sini, di sini. Jadi, dari panen pun sampai pengolahan, kualitasnya sudah terjaga. Karena itulah fungsi berkoperasi. Kemudian yang kelima, ada pendampingan budidaya. Nah, yang keenam itu mereka menggunakan asuransi modal kerja. Jadi kalau gagal panen, hitungannya tuh tiap panen tuh 6 juta per hektar atau per 7.000 meter persegi. Jadi selama petani itu masih mau nyemplungin kakinya ke sawah, dia akan terus mendapatkan modal kerja. Kalau gagal panen ya tetap aja dia dapat saprodi. Nah, hitungannya itu setiap komoditas nanti berbeda-beda. Kemudian koperasi dapat menjadi apalis untuk anggota mendapatkan kur atau pinjaman lainnya. Karena sudah jelas pencatatannya. Jadi anggotanya by name, by address, by luas lahan, dan komoditas yang harus disetor. Di samping hak, dia punya beberapa kewajiban. Dia harus ikut jadwal tanam dan panen. Jadi di Citra Raya mereka tidak mengenal panen raya. Karena disitulah di mana petani jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena demand-nya, supply-nya besar, demand-nya konstan, harganya pasti jatuh. Kan itu yang dimaui oleh pasar. Tetapi yang dimaui oleh produsen, gimana caranya harga tetap selalu sama. Menjual GKP, mendapatkan benih dari koperasi, dan lain sebagainya, itu bisa dibaca sampai ke 7 poin. Ini adalah salah satu contoh sertifikat hak dan kewajiban atau simpanan wajib di koperasi produsen beras yang punya pabrik pengolahannya sendiri. Nah, sebenarnya ini tuh dijalankan di beberapa koperasi-koperasi besar. Yang mungkin yang terkenal di Indonesia ada Friesland Campina yang dari Belanda, PT-nya di sini Friesland Flag Indonesia, susu bendera misalnya. Kemudian yang susu lagi atau Fonterra dari Australia. Semua koperasi-koperasi besar itu dia pakai shareholder mainannya. Tapi di Indonesia kalau kita udah main saham itu seolah-olah oh tidak bisa, koperasi kan anti kapitalis, anti ini dan lain sebagainya. Mainnya berantem di ideologi lagi, padahal itu hanya tentang istilah. Itulah kenapa di Agritera kita ambil istilah yang nggak usah berantem gitu. Intinya itu kayak gini lah pokoknya gitu. Jadi hanya karena sebuah nama kan jadi repot. Akhirnya kita pakai sertifikat hak dan kewajiban untuk memudahkan petani memahaminya. Kalau seandainya nanti beda lagi kayak di Jawa Barat yang kita kembangkan buat kopi, apaan tuh sertifikat? Sertifikat tanah, kata dia. Akhirnya kita ganti jadi namanya kupon investasi gitu. Jadi kita nggak masalah namanya mau apapun terserah. Mau namanya sertifikat WNT, mau namanya sertifikat Ihwan atau sertifikat Pak Ahmarudin itu bebas. Yang penting prakteknya adalah di sana melekat kewajiban dan hak bertransaksi dengan koperasinya. Sebenarnya kata kuncinya di situ. Jadi ini kurang lebih yang dijalankan di Indonesia. Terus yang terakhir, oh ini mungkin nanti saja. Nah, mungkin yang ini yang apa? Yang sebelum dilempar ke pertanyaan ke sini, mungkin ada lagi nih dari Pak Husen tadi. NGC tahun 1900-an, zaman-zaman VOC berjaya. Jadi sekarang NGC itu model lama atau model barunya KMP. Sekali lagi sebenarnya KMP ini maksudnya koperasi multi pihak ya, Mas Pak Husen ya? Mungkin Pak Husen bisa ini ya, karena pertanyaannya lumayan banyak tadi. Dari tadi Pak ada 3 ya pertanyaannya, semuanya balik lagi ke KMP. Mungkin saya mau tanya KMP ini maksudnya multi pihak gitu ya? Atau apa Mas? Pak Husen siapa nih? Mungkin ada di room atau Betul, Mbak. ah? Betul, KMP. Iya Koperasi betul. multi pihak. Nah, jadi sebenarnya NGC itu adalah cara menjalankan kooperasinya. Kalau KMP ini saya melihatnya ini kan kategori lain dari kooperasi ya. Tadi kalau di penjelasannya multi pihak itu anggotanya multi stakeholder, ada produsen, ada investor dan lain sebagainya. Nah, apakah itu bisa NGC? Saya rasa itu nggak apple to apple untuk dibandingkan karena KMP ini adalah anggotanya multi pihak. Apakah dia bisa menjalankan NGC? Ya mungkin bisa juga, tapi saya nggak punya relevansi apa implikasi apa contohnya. Karena sekali lagi korporasi multi pihak itu bukan keahliannya Agritera. Pokoknya kita hanya ngerjain korporasi produsen pertanian sudah. Nah, jadi saya tidak mau so tahu juga. Saya dan tidak punya kapasitas untuk menjawab ini. Mungkin kalau di ICCI ini ICCI ini ada Mas Firdaus ya yang lebih memahaminya. Nah, terus dari Bapak Fahardi Fahri untuk koperasi NDC perbedaannya di SOP dan regulasi pemerintah setempat. Apakah nanti di Indonesia bisa disesuaikan berjalan? Nah, sebenarnya
NGC ini kan hanya cara menjalankan bisnis dan tata kelolanya. Jadi regulasi pemerintah setempat ini sejauh ini sih yang kami lakukan tidak banyak menemui kendala karena ya NGC itu bisnis secara umumnya gitu. Cuman yang membedakan kelompok pemilik modal, tapi sekelompok orang yang memiliki bahan baku kalau di produsen. Ini mungkin yang membedakan seperti itu. Karena regulasi dalam bisnis repot, Bapak Hardi. Makanya kalau di negara-negara maju, pemerintah itu tidak terlalu banyak ikut berperan. Semakin banyak peran pemerintah dalam bisnis, semakin kacau bisnisnya. Insya Allah kayak gitu. Karena memang pasar itu tidak bisa diregulasi, nggak bisa dibikin peraturan. Yang bisa adalah menyesuaikan. Tapi kalau perlu regulasi baru, sepertinya tidak perlu ya, karena yang ada saat ini sudah cukup menunjang. Apalagi Kementerian Koperasi sekarang punya BLU yang lebih bisnis oriented kan, seperti LPDB dan lembaga-lembaga bank komersial lainnya sudah mulai terbuka untuk mendanai koperasi. Sebenarnya model NGC Koperasi Indonesia juga sudah ada tapi belum banyak. Iya betul. Dan mungkin memang tidak tercatat. Bagaimana menciptakan harga yang harus di atas harga pasar dan stabil sepanjang tahun? Mungkin ini lebih ke tadi udah dijawab di beberapa slide. Terus sepertinya butuh banyak modal investasi dan tenaga ahli industri dan biaya transportasi baru juga diperlukan. Ya betul. Kemudian ada Mas Ikhwan di link absensi. Nah, Bapak Husen lagi nih, di dalam KEP sepertinya hasrat harimau investor akan dibatasi oleh batasan aturan holding. NGC akan sulit jika mengandalkan dana patungan para buruh tani dan mayoritas. Nah, sebenarnya tadi di beberapa slide kita sudah sampaikan. Idealnya itu 30-50% itu total investasi dari simpanan wajib anggota, Pak Husen. Jadi kalau saya tidak menemukan juga pebisnis di muka bumi ini yang berinvestasi 100%. Pasti dia muter uang bank biasanya. Kayak gitu. Terus, apa lagi ya? Oh, ini lagi dari Pak Husen. Paradigma tradisional ke NGC worth it, namun NGC akan sudah diaplikasikan melihat key percent buruh tani yang dihadapkan pada kriteria besar. Sehingga harus ditransfer lagi ke KMP supaya lebih reliable. Nah, mungkin ini saya nggak ngerti ya, mungkin Pak Husennya bisa menyampaikan sendiri transformasinya ke KMP itu seperti apa. Yang pasti saya belum menemukan referensinya bahwa multi pihak itu di produsen. Tapi mungkin kalau di bidang lain ada, ya mangga aja. Misalnya, contohnya di Spanyol atau di Italia, itu kebanyakan multi pihak itu dia di insurance, sosial kooperatif, atau di perumahan biasanya. Nah, itu bisa banyak dibaca di beberapa literatur, di Spanyol, di Italia, di Yunani, di negara-negara Eropa bagian selatan, itu banyak koperasi model begini. Tetapi sekali lagi yang saya lihat mereka bukan koperasi yang mengharapkan profit. Dia lebih banyak working kayak koperasi pekerja atau koperasi yang meningkatkan kesejahteraan bersama, koperasi misalnya kalau hospital itu dia insurance atau koperasi rumah sakit atau koperasi untuk lansia. Nah, saya belum punya referensinya kalau KMP di produsen, jadi saya tidak bisa menjawab nih. Karena di Indonesia juga baru mulai. Justru saya mau mempelajarinya kalau memang di produsennya sudah KMP dan sudah berjalan. Karena saya secara logika berpikirnya adalah kalau ada, nah yang saya paham, yang saya lihat adalah kalau memang investor dan produsen mau digabung, itu bukan di koperasinya, tetapi di badan hukum PT yang menjalankan pabriknya. Karena di sana dia tidak akan berantem. Hak bisnisnya sama. Nah, kalau dia di koperasi, logika berpikirnya adalah misalnya kita mau bangun RMU. 30% simpanan wajib petani beras. Ya dia mau gimana pun caranya, GKP itu harganya di atas harga pasar. Tetapi investor yang nggak punya beras, dia mau gimana caranya HPP-nya rendah. Nah, jadi dia berantem di situ. Kecuali kalau mereka dipisah, multi stakeholder-nya itu di PT, itu nggak akan berantem. Karena tiap orang sama-sama investor. Kalau di PT-nya misalnya, dia RMU-nya punya PT, misalnya PT XXX. Para petani bergabung menjadi satu investor di koperasi, investor koperasi ini bergabung dengan 50% investor lainnya yang punya duit doang di PT tapi. Jadi bukan di koperasinya. Itu pemahaman saya secara singkat tentang multi stakeholder. Tapi kalau dalam satu koperasi justru saya mau lihat gimana caranya gitu. Karena kalau di produsen pasti dia saling makan. Kecuali kalau mereka di entitas yang beda lagi. Nah, itu pemahaman saya. Tapi
pemahaman saya juga belum ada buktinya. Dan yang sekarang sedang diterapkan juga sedang mencari relevansinya. Terus mungkin waktunya udah habis belum ini Mas Ikhwan? Kalau di saya sudah habis. Ini kadung pertanyaan sih Mbak. Nanti Oh, lanjut aja dulu ya. nyambung aja. Oh ya. Terus dari Bapak Akbar, koperasi kopi dan susu juga ada. Sepertinya di daerah Pengalengan, Garut. Koperasinya sudah pabrik pengolahan komoditas. Ya betul Pak. Untuk saat ini tuh NGC yang agak-agak merempet udah jalan itu di koperasi susu sapi perah Pak ya. Kalau di Pangalengan itu KPBS ya misalnya. Kalau di Bandung Utara itu ada KPSBU. Kalau di Malang ada Kanjabung, Batu, Sepujon, dan lain sebagainya. Nah itu rata-rata sudah menjalankan praktek sedikit-sedikitnya sudah mirip NGC, tapi yang membedakan adalah mungkin lebih ke pabrik pengolahannya itu masih tetap menyetor susu murni ke industri pengolahan susu yang lebih besar. Nah, kalau pemahaman NGC ini, pabriknya itu end pabriknya atau end produknya itu harusnya punya koperasi, Pak. Jadi besar marginnya ke sana. Terus sudah selayaknya kekuatan Bulog itu punya petani agar petani memiliki kekuatan harga. Pegawainya digaji oleh petani. Nah, ini saya setuju nih dengan Pak Yunardi. Mendingan Bulog itu jadi koperasi, Pak. Saya setuju, Pak. Asetnya udah di mana-mana. Kalau itu jadi milik petani, dimergerkan atau gimana caranya nanti kita bisa diskusi lagi. Tapi saya setuju, Pak. Bulog itu kan ada dolog juga ya di setiap daerah. Nah, bayangkan kalau semua aset mereka itu milik petani, kemudian petani yang supply, petani yang menentukan harga, seharusnya petani kita tidak seperti sekarang menjerit-jerit ya Pak. Saya setuju banget ini Pak. Saya sangat setuju Bulog itu koperasi aja, milik petani. Setuju Pak. Cuman itu kan beda diskusi lagi nanti Pak. Apakah tenaga ahli bisa masuk menjadi anggota NGC? Kalau di produsen itu dia heterogen Pak. Semuanya harus anggota adalah petani yang memiliki bahan baku. Kalau dia nggak punya bahan baku, dia nggak bisa jadi petani. Nggak bisa jadi anggota. Makanya dia tertutup. Karena nanti kaitan transaksinya nggak akan jelas hak dan kewajibannya. Terus ini Mas Ihwan, sebenarnya aset terbesarnya adalah petani dengan lahannya, asalkan berkelompok dan kelola dengan baik, jadi modal yang kuat. Ya, betul Mas Ihwan. Tadi disampaikan katanya Mas Ihwan mau kondangan ya. Ada tadi di chatnya Mas. Mungkin ini teman-temannya Mas Ihwan. Mas Husten lagi sepakat simpanan wajib namanya tidak signifikan. Apa nih? Sertifikat modal lebih worth it dari simpanan wajib yang nominalnya tidak signifikan. Ya, betul Pak Husen. Kembali lagi NGC di bidang pertanian itu simpanan wajibnya harus jelas rencana bisnisnya apa, baru kita dapat simpanan wajibnya. Ini berarti bunyikan di anggaran dasar. Nah, Pak Romli, sebaiknya anggaran dasar Kita pakai itu... penyertaan modal. Gimana Mas Iwan? Pakai skema penyertaan modal gitu maksudnya Mbak, biar bisa, kalau koperasi kan kadang kalau nungguin simpanan pokok wajib ngumpul banyak, mungkin butuh waktu yang lama gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau penyertaan modal itu biasanya kayak koperasi yang ada saat ini kan investasi asetnya biasanya udah punya ketua nih. Nah, itu kan ketua jadi mayoritas. Nah, untuk memindahkan aset itu penyertaan modal, tapi nanti dipaksakan bagaimana caranya mayoritas investasi ketua itu hanya tinggal 20% nantinya. Kalau enggak, nanti jadi koperasi ketua terus. Nanti para petani nggak akan ada yang mau komitmen. Terus ini dibunyikan, kalau menurut saya jangan di anggaran dasar dan ART, karena kalau harga simpanan wajib itu kan nanti dia akan berubah setiap waktu ya. Sebaiknya itu ada di peraturan atau regulasi internal aja. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu mungkin nggak usah terlalu detail, karena nanti bayar notaris mahal lagi tiap ganti peraturan. Jadi itu sebaiknya secara tata kelola di peraturan internal saja. Karena kalau ADART ubah terus, bayar notaris terus, yang kaya notarisnya Pak, bukan petaninya. Kalau mereka kan seneng. Makanya di ADART itu tidak usah membahas hal-hal teknis. Tetapi hal-hal yang in general, yang kira-kira 5-10 tahun nggak akan berubah. Karena kita nggak mau ngabisin uang bayar notaris. Nah, kita banyak hal lain yang perlu kita kerjakan. Itu menjadi cost atau biaya berorganisasi nantinya. Betul Mbak, sebetulnya sudah ada di Indonesia, tapi masih dikritisi pakar koperasi maupun pemerintah. Ya, betul. Link absensi. Bagaimana caranya koperasi memastikan harga yang selalu unggul untuk belanja bisa berikan studi kasus
pada komoditas kopi. Oh, mungkin ini bisa ya saya tampilkan aja yang kopi biar nggak penasaran. Yang kopi mana ya tadi? Saya bisa kasih contoh biar nggak penasaran yang kopi. Hmm, ya, sebentar. Yang kopi tadi. Oh, ini ada di sini. Ini mungkin saya butuh sedikit waktu karena ya ini mungkin yang kopi begini Bapak siapa tadi ya? Bapak tadi yang bertanya tentang kopi, maaf saya lupa namanya. Nah, kalau kopi itu misalnya begini Pak. Contohnya ya, para petani tadi yang kopi Bapak siapa ya? Oh, yang Bapak Didi ya, Bapak Didi. Nah, Bapak Didi, gini Bapak Didi, mungkin skemanya gini, kita akan mendampingi Koperasi Gunung Luhur Berkah, yaitu ada di Subang. Jadi para petani itu sepakat investasi bersama di usaha pengolahan green bean. Jadi imajinasinya para petani itu mau bikin pabrik pengolahan green bean, dari cherry menjadi green bean atau biji kopi. Nah, pasti tadi maksudnya Bapak mau tahu kan ya berapa simpanan wajibnya mungkin ya secara ringkasnya. Nah, jadi di sana itu kalau mau jadi anggota, Pak, ini simpanan wajibnya, Pak. 25 juta kewajibannya per hak atau kewajiban jual cherry 6 ton ke koperasi, Pak. Nah, kemudian simpanan wajib berikutnya adalah 25 juta per 15 ton Robusta cherry ke koperasinya. Kemudian karena anggotanya juga ada yang pembudidaya kopi, pembudidaya bibit kopi, sehingga simpanan wajibnya 16 juta per 16 ton bibit kopi. Kenapa kalau di kopi itu tidak luasan lahan, Pak? Karena di Indonesia bisa aja 1 hektar dia nanam kopi, nanam kentang, nanam ini, nanam itu. Makanya setiap komoditas itu simpanan wajibnya disesuaikan dengan bisnis dan komoditasnya. Ekosistemnya seperti apa? Kalau di kopi itu bisa aja, oh saya punya lahan 2 hektar katanya, tapi ternyata kopinya cuma 500 meter persegi gitu yang ditanamin kopi, kan kita jadi tidak relevan berbicara luas lahan. Jadi kalau di kopi itu ke kemampuan dia untuk menyetor tonase cherry ke koperasi. Nah, kemudian koperasi ini sudah ke notaris membentuk pabrik pengolahan yang dikelola oleh entitas bukan koperasi, Pak, tapi milik koperasi. Koperasi membentuk PT, yaitu namanya PT Royal Java Preanger yang dikelola oleh tim yang profesional. Mereka membayar accounting, mereka membayar manajer produksi, dan lain sebagainya untuk menjalankan pabrik ini. Mungkin di awal masih tetap dilaksanakan oleh pengurus, karena ekosistemnya masih bisa dikelola oleh mereka, tetapi nantinya sudah tidak bisa lagi. Di sini ada akuntan pajak, ada akunting, dan lain sebagainya yang nggak mungkin bisa dikerjakan oleh petani kopi. Kemudian ada standarisasi budidaya, ada manajemen stok, kualitasnya sesuai standar pabrik, kuantitasnya sesuai kapasitas pabrik, dan kontinuitas sesuai rencana produksi. Jadi petani menjual, tergantung dia petani yang mana anggotanya, cherry ke Royal Java Preanger. Nah, di sini itu kapasitasnya 1.000 ton green bean per tahun. Green bean-nya itu bisa Robusta, bisa Arabica, tergantung pasarnya butuhnya apa, Pak. Nah, untuk saat ini, apakah implementasinya sudah jalan? Belum. Masih on the way. Jadi kami masih tahapan sosialisasi simpanan wajib. Jadi kalau berapa total anggota yang saat ini mau berinvestasi itu belum nyampe 200 orang. Sedangkan total anggota mereka itu sekitar 340-an. Karena apa? Ya karena mereka masih bingung, kok simpanan wajibnya mahal, selama ini cuma 5.000 per bulan. Nah, itu hal-hal yang 5.000 itu saya yakin sampai Nabi Adam kalau lahir lagi juga nggak bakal bisa buat pabrik gitu. Dan mau sampai kapan dan apa rasionalnya apa dari 5.000 itu nggak ada. Nah, kalau ini ada hitungan bisnisnya, ada bisnis portfolionya, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin untuk menjawab yang Pak Didi ya, bagaimana cara koperasi memastikan harga selalu unggul. Nah, kalau 1.000 ton green bean per tahun ini, yang ada di Jawa Barat itu, green bean itu, cherry itu cuma ada dari April sampai Agustus. Nah, berarti kan petani, koperasi harus nyetok di bulan-bulan yang tidak panen. Nah, stoknya kan berarti sekitar 250 ton per bulan atau per kuarter. Dibagi 4 dan lain sebagainya. Itu sedang kami olah juga bagaimana manajemen stok yang baik untuk kopi. Karena sampai saat ini para petani kopi rebutan jual murah daripada menunda jual. Kalau di beras itu kan ada resi gudang ya. Tujuan resi gudang itu kan adalah menunda jual. Nah, saat ini tuh sedang kita cari kira-kira teknisnya seperti apa, tetapi modelnya ya, sejauh ini seperti ini. Selalu unggul itu
kalau harga biar selalu unggul tuh para petani jangan berkompetisi jual murah, Pak Didi. Kita harus kompak. Pokoknya petani kopi nggak akan ngeluarin cherry atau green bean kalau harganya nggak segini. Nah, itu mereka harus kompak, harus bersatu. Kalau nggak, ya gini-gini aja terus hidup ini. Kalau ukur Nah, nontonnya apa ya, Mbak? oh iya Pak Didi, silakan Pak Didi. 25 juta untuk 6 ton itu tolak ukurnya apa ya, Mbak? Ini tolak ukurnya ada hitungan bisnisnya. Jadi tolak ukurnya itu di kapasitas 1000 ton green bean tadi itu. Nah, menurut kebutuhan. ya berdasarkan kan kita sudah ngelis nih ya sejauh Barat ini bayarnya siapa aja. Ternyata dalam 1 tahun itu yang paling mungkin aja Jawa Barat bisa menghasilkan lebih dari 1000 ton, tetapi yang realistisnya adalah 1000 ton. Nah, kemudian 1000 ton ini nanti di breakdown, diturunkan lagi ke hitungan bisnis, berapa investasi bangun pabriknya. Nah, idealnya 30% dari total investasi itu dari simpanan wajib seluruh anggota. Idealnya. Nah, Ya, kemudian tambahin kita, dikit Mbak Winti. ya dapat, ya Mas Iwan, Ya, kebetulan kan kita kombinasi kebina Gunung Lur juga nih. Jadi 25 juta itu sebenarnya bukan satu petani juga gitu. Ada yang memang itu adalah diwakilkan oleh ketua kelompok. Di dalamnya ada beberapa kelompok. Jadi mungkin kalau beberapa teman-teman lihat kok besar gitu kan bagi segelintir orang, teman biasanya bisa disiasati oleh perwakilan ketua kelompok yang mana iuran gitu. Kalau 6 ton digotong 5 kintal kan itu lebih relevan mungkin di beberapa kelompok gitu. ya betul Mas Iwan. Jadi ini tuh intinya simpanan wajibnya di mau berapapun individu yang ada di sana, mau dia revolving atau bergilir, petaninya itu nggak masalah. Karena kan pada akhirnya balik lagi ke yang namanya tercatat di sertifikat ini. Kalaupun nanti ke 25 juta itu harus dibagi ke 25 orang, itu urusannya petani yang terdaftar. Jadi memang NGC ini sukses faktornya bukan di jumlah anggota. Jadi kalau misalnya petani yang kecil itu ya memang mereka harus terorganisir, kemudian membentuk skala ekonominya, karena hitungan kita tuh skala ekonomi kopi itu kalau dia masih di bawah 5 hektar, insya Allah itu masih hobi. Karena kalau udah 5 hektar tuh dia udah bisa hidup. Sama kayak sawit misalnya minimal 2-3 hektar. Jadi ketika ini berbuah, ini menguntungkan, ini segala macamnya. Jadi kalau masih di bawah 5 hektar sebenarnya itu masih hobi, belum living, bukan untuk kehidupan. Jadi kemungkinan besar kalau kopinya masih di bawah 5 hektar, dia kopi bukan menjadi income utama keluarganya. Tapi kalau mau jadi income utama, hitungan kita itu di 5 hektar. Nah, itu yang agak sulit karena kebanyakan kan lahannya perhutsos ya. Yang rata-rata 1 hektar, 2 hektar. Nah, itulah kenapa mereka jangan dihadapkan ke pasar bebas sendirian. Harus terorganisir. Kayak kopi ini kan dari Aceh sampai, saya nggak tahu di Papua ada kopi atau enggak. Mungkin saya nggak begitu ngikutin sejarahnya atau hitungannya. Tapi kan sama-sama kopi ya. Satu aja koperasinya. Gak usah banyak-banyak. Nanti jadi berantem harga. Ya, tapi mungkin itu akan sulit karena kita kan luas ya, sporadis dan terpisah-pisah. Tapi saya yakin suatu hari kalau para petaninya kuat dan kompak, kan intinya yang penting harga cherry mahal. Udah, daripada kita rebutan harga cherry yang untung malah buyer, mestinya kan kita kompak menjadi satu. Nah, itu yang sebenarnya kunci yang nggak dipegang oleh banyaknya negara agraris. Makanya negara-negara yang maju justru negara yang mengolah produk pertanian, bukan yang menghasilkan produk pertanian. Karena di budidaya itu orang senang banget nggak berantem gitu, nggak kerja bareng gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya agar koperasi kita dapat dampingan agritera, Bu? Ini Ibu Suramah ya atau Bapak. Nah, kalau di kita, kalau koperasinya secara legalitas sudah terdaftar dan dia koperasi produsen pertanian, itu nanti ada formulirnya, Bu. Nanti bisa saya share mungkin di chat ini atau nanti bisa minta ke teman-teman ICCI, ICCI. Intinya kami hanya mendampingi koperasi produsen pertanian. Di luar itu tidak. Dan dia harus koperasi badan hukumnya. Nanti akan ada tim yang melakukan kajian, kelengkapan dan lain sebagainya. Nah benar, ini tadi Bapak Amarudin betul, ringkasnya NGC ini cara berbisnis kelompok orang yang memiliki kepentingan bisnis yang sama. Ya, setuju Pak. Jadi NGC ini cara menjalankan bisnis. Bukan cara kita membagi-bagi bisnis. Jadi kalau
ternyata KMP mau menjalankan NGC juga nggak masalah, karena kan ini cara kita menjalankan bisnis. Makanya dari awal saya tidak pernah mendefinisikan NGC, tapi mengimajinasikan bagaimana prakteknya di lapangan. Karena kalau mendefinisikan itu ribet bahasanya. Yang penting gimana yang jalan gitu. Terus Bapak Bahrun, bagaimana Bu kiatnya untuk beralih dari model baru tersebut, terutama untuk koperasi nelayan? Nah, kebetulan kita memang diminta KKP mengerjakan sejumlah proyek, Pak, di Indonesia untuk budidaya, tambak, ataupun di nelayan tangkap ya. Kalau kita saat ini tuh mendampingi Minosa Royo di Jawa Tengah, sama banyak koperasi budidaya lainnya di Sumatera, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Peralihannya tuh sebenarnya di sini, Pak. Nelayannya sepakat dulu mau jalanin usaha apa, wes itu dulu. Apa mau jual ikan, apa mau jual olahan daging, atau mau jual apa, yang mau dikoperasiin tuh apa. Jadi koperasi itu bukan tempat ngumpul-ngumpul kayak paguyuban, Pak. Kita berkoperasi itu ngomongin bisnis. Kita mau apa nih, ikan yang kita dapatkan ini mau dijual berapa, dan mau bisnis apa. Jadi balik lagi ke bisnisnya apa dulu. Karena katanya kalau bisnisnya jalan, semuanya ngikut. Karena koperasi kan butuh uang untuk menjalankan organisasinya. BUMN diprivatisasi aja oleh koperasi, Bulog diprivatisasi, rakyat, payung hukumnya harus sediakan permen. Oh ya, ini mungkin bisa juga, Pak. Tapi yang BUMN diprivatisasi saya bingung juga. Mungkin kalau di agriculture itu kayak food apa yang saat ini kita punya ya. Kalau nggak salah ada food BUMN food apa gitu kan, dia yang jadi satu RNI ya apa gitu namanya. Nah, tapi itu pokoknya kalau di bisnis ini pemerintah itu lebih ke steering committee aja yang memperhatikan, kemudian membentuk regulasi yang mendukung bisnis. Dia jangan yang mengregulasi, jangan yang mengatur. Karena bisnis itu nggak bisa diatur. Dia hanya bisa diberikan kapasitas dan opportunity untuk berkembang. Jadi kayak pemerintah itu kayak watchdog gitu aja yang melihat, kemudian membatasi kalau dia sudah keterlaluan dan lain sebagainya. Pak Didi, tolak ukur 6 tonnya apa ya, Mbak? Oh, tadi itu rencana bisnisnya. Jadi 1 hektarnya itu katanya, yang saya dapat informasinya, maksimal itu rata-rata di Jawa Barat itu menghasilkan 6 ton ceri per hektarnya. 1 hektarnya itu mungkin bisa ditanam sekitar 2.000 pohon, dan lain sebagainya. Jadi kalau Robusta itu di angka 15 ton. Nah, angka-angka ini tonasenya dapat dari petani-petani di Jawa Barat, Bapak Didi. Jadi mereka yang memberikan data kepada kita bahwa rata-rata tuh di angka 6-8 ton. Ada juga yang menghasilkan 8 ton ceri, tapi mungkin memang dia ngasih pupuknya bagus, perawatannya bagus, pruningnya juga bagus, tetapi rata-rata menghasilkan 6 ton di Jawa Barat. Jadi kita pakai angka itu. Nanti di komoditas lainnya juga begitu. Simpanan wajib untuk koperasi itu untuk per tahun, bukan per tahun Bapak Yonardi, tetapi simpanan wajib ini dibayar sekali seumur hidup untuk membangun pabrik ini. Tetapi transaksinya itu per musim memang. Jadi dia di awal kan dia bayar sertifikatnya itu 25 juta. 25 juta itu untuk dia bertransaksi dengan koperasi sepanjang hidupnya 6 ton. Jadi 25 jutanya itu kan modal kerja, modal investasi bangun pabrik. Tapi transaksinya pabrik nggak akan jalan dong kalau dia nggak store cherry. Jadi selama dia punya pohon kopi dan uang 25 juta itu ada di koperasi, ya dia punya kewajiban untuk Iya, nanti kita beresin aja hari ini ya. Oh iya, boleh Bu, boleh. Nanti kita beli kopi ya Bu ya. Ya, jadi itu per tahun atau per apa, jadi seumur hidupnya selama dia masih punya pohon kopi dan simpanan wajibnya masih ada di pabrik, dia punya kewajiban transaksi 6 ton per musim. Tadi tolak ukur udah 5 menit lagi ya Mbak. Ini 14.50. Oh, sekarang dong. Satu lagi nih pertanyaan terakhir Mas Iwan ya, mungkin nambah sekitar 2 menit. Saran sih, kata Bapak Sandi. Pabrik pengolahan kopinya sampai dalam bentuk kopi roast bean atau bubuk, jadi bisa supply ke cafe dan end user. Marginnya lebih besar lagi. Nah, kalau wah, Pak Didinya udah live, nanti dia nggak nanya kopi lagi nih. Oh, Pak Didi join lagi. Kayaknya sinyal. Jadi Pak Sandi mungkin kalau jadi gini ceritanya, kalau yang di kopi di Jawa Barat ini
memang 1.000 ton itu bayarnya listnya itu untuk bayar ekspor. Jadi kita tidak ngambil ke cafe dan end user dulu karena kalau kopi artisan itu mereka punya taste tersendiri dan nominalnya itu nggak besar. Jadi kita ngambil quantity. Kalau pasar dalam negeri ini, domestik ini, banyak banget syaratnya. Roast bean-nya harus hitam lah, harus pekat lah, rasanya harus begini, bagana, begini, begini. Jadi itu membuat diferensiasi produknya terlalu banyak. Sedangkan kalau green bean itu dia bisa jual asalan, bisa specialty, kuantitinya lebih besar. Kalau yang jual bubuk dan lain sebagainya itu kita nggak arah sana, karena perang pasarnya nanti sama kapal api. Sama global kapal api, sama dan lain-lain yang sebenarnya udah susah perang capital sama yang besar-besar gitu. Jadi sebaiknya kita memang mencari ceruk pasar yang memang nggak dimainkan oleh pasar-pasar oligarki. Karena nanti kita susah juga manajemen stoknya. Terus mereka tuh palingan kalau kafe gitu kan butuhnya paling 1 ton setahun aja belum tentu. Nah, dan tidak stabil. Kalau yang kita harapkan di project di kopi itu dia komersial kontrak. Jadi misalnya kontrak dengan ya misalnya Starbucks mintanya 200 ton per tahun atau global kapal api berapa ratus ton. Jadi intinya ada kepastian yang dibutuhkan karena kalau kopi itu agak ini juga agak karena sekarang kopi jadi lifestyle. Jadi diferensiasi produknya ambil yang ceruk pasarnya paling besar dan kuantitinya paling tinggi. Jadi dengan begitu petani juga tidak disibukkan untuk memproduksi hal-hal kecil yang sebenarnya keuntungannya nggak balik banyak ke dia, tapi banyaknya ke kafenya. Nah, kecuali kalau memang GLB ini nanti ketika green bean sudah dia kuasai, dia mau bikin apa misalnya Star GLB apa bukan Starbucks misalnya atau GLB Bucks terserah dia. Punya Hoffman Cafe kalau di Kalau GLB. iya, lagi kalau itu kan masih display ya, Mas ya, belum bisnis banget ya. Lebih Ya, banyak. tapi masih proses. Nah, jadi itu mungkin next time-nya karena masih belum kuantitinya belum bisa menghidupi koperasi lah kurang lebih. Bisa menyerap sebanyak itu ya, Mbak. Betul, Mas Iwan. Nah, mungkin ini saya sudah waktunya nih, udah 14.58 ya. Kalau di stopwatch saya ada 27 detik lagi berarti. Oke, Mbak Menti, udah panjang banget tadi dan berdasarkan case by case ya. Kayak operasi baru lah, koperasi baru. Jadi tadi sebenarnya apa yang teman-teman lakuin, baik itu secara praktek atau secara teori yang akan diimplementasiin, operasi generasi baru itu juga itu tiap-tiap case, tiap-tiap daerah, tiap-tiap negara bisa berbeda, tapi semua yang teman-teman lakuin yang notabene itu berbau inovasi itu termasuk sesuatu yang baru, apalagi di perkoperasi